Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi atau mungkin selamat siang. Minggu ini atau hari ini kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan. Untuk materi ukuran pemusatan akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah untuk data tidak berkelompok, sedangkan bagian kedua itu adalah untuk data berkelompok. Ukuran pemusatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, rata-rata hitung atau X-bar. Kita menyebutnya adalah X-bar. Yang kedua adalah median. Notasinya adalah MD. Yang terakhir adalah modus. Notasinya adalah MO. Median adalah nilai tengah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Next slide. Pada bagian pertama ini, rata-rata hitung atau X-bar yang saya maksudkan adalah rata-rata hitung atau X-bar yang digunakan untuk menghitung data tidak berkelompok. Secara umum, rumusnya adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya data yang dihitung. Misalkan di sini saya berikan contoh soal. Tinggi badan 10 orang mahasiswa yang ada di kelas D mata kuliah statistik disajikan secara acak sebagai berikut. Kalian bisa baca sendiri datanya. Hitunglah rata-rata tinggi badan mahasiswa di kelas D. Maka rata-rata hitung atau X-bar tinggi badan mahasiswa di kelas D sama dengan jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya data yang dihitung. Jadi kalian jumlahkan semua datanya dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah seluruh nilai yang tertera dibagi dengan banyaknya data yang dihitung. Rata-ratanya adalah 159,3. Berikutnya, terkait dengan median atau nilai tengah. Pada data tidak berkelompok, median atau MD atau nilai tengah letaknya berada di tengah data yang telah diurutkan. Menggunakan contoh yang sebelumnya, maka mediannya itu kita menghitungnya dengan mengurutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil adalah 150 dan yang terbesar adalah 170. Karena datanya berjumlah genap atau berjumlah 10, maka nilai tengah dari data tinggi badan mahasiswa adalah sebesar 156 ditambah 160 dibagi 2 sama dengan 158. Kenapa kok nilai tengahnya dibagi 2? Tadi sudah sempat saya beri penjelasan bahwa karena banyaknya data adalah genap atau 10 orang, sehingga nilai tengahnya berada di antara data ke-5 dan data ke-6, yaitu 156 dan 160. Sehingga median atau nilai tengahnya itu adalah 158. Untuk menghitung modus atau MO pada data tidak berkelompok dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Di sini saya memberikan dua contoh soal untuk memberikan gambaran kepada kalian terkait dengan bagaimana cara menentukan modus. Contoh yang pertama, ini saya menggunakan contoh soal yang sebelumnya. Di sini saya menjawabnya adalah nilai modus pada data tersebut tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena tidak ada nilai yang sama atau yang sering muncul. Dari dari 10 nilai yang saya gunakan pada contoh sebelumnya, tidak ada nilai yang muncul lebih dari satu kali. Itu kenapa pada contoh pertama nilai modusnya tidak ada. Sehingga saya berikan contoh soal lainnya. Di contoh yang kedua, di data yang bawah ya, nilai yang sering muncul atau modus adalah 150. Kenapa? Karena nilai 150 sering muncul sebanyak 3 kali dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Jadi yang pertama, contoh soal yang pertama, bagaimana Bu kalau di dalam datanya itu tidak ada nilai yang berulang, nilai yang sering muncul, maka modusnya tidak ada. Jadi ketika kalian menemui soal yang seperti contoh pertama, maka kalian tinggal tulis aja bahwa nilai modus pada data tersebut tidak ada.
Jadi kalian tidak perlu bingung. Atau mungkin, oh Bu, soalnya tidak ada jawabannya. Itu tidak mungkin. Nah, kalau misalkan memang tidak ada modusnya, tidak ada nilai modus, maka kalian tinggal tulis tidak ada. Tetapi kalau memang di contoh yang bawah, 150 muncul sebanyak 3 kali dibandingkan yang lain, maka nilai modusnya adalah 150. Sampai di sini terkait dengan ukuran pemusatan untuk data tidak berkelompok, baik itu rata-rata hitung, median, dan modus. Apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, seperti biasa kalian bisa diskusikan di WhatsApp grup kelas kita atau melalui kolom komen yang ada di Edmodo. Berikutnya, saya lanjutkan. Kita akan membahas ukuran pemusatan untuk data berkelompok. Apa sih data berkelompok itu? Data berkelompok itu yang kita pelajari minggu kemarin, yang kalian buat kelas, jumlah kelas, interval kelas, dan frekuensi. Itu adalah data berkelompok. Next slide. Untuk menghitung rata-rata hitung atau X-bar, saya di sini menggunakan tabel contoh yang ada di minggu kemarin supaya kalian tidak menghitung kembali. Pada data berkelompok ini, untuk rata-rata hitungnya rumusnya adalah jumlah frekuensi dikali X1. X1 itu X ke I atau nilai tengah kelas ke I itu adalah XI dibagi dengan N atau banyaknya data pengamatan. Sudah tertera di slide yang kalian lihat. Di situ frekuensi kelas ke I, ada nilai tengah kelas ke I. Nah, di kolom 3 dan kolom 4 ini kalian kalikan terlebih dahulu, baru kemudian kalian jumlahkan. Kemudian dibagi dengan banyaknya data pengamatan, yaitu 22. Maka rata-rata hitung untuk data berkelompok yang ada di slide adalah sebesar 96,38. Hasilnya dari mana? Hasilnya adalah dari kolom kelima dan juga kolom ketiga. Kolomnya FI/XI dibagi dengan yang ada di kolom FI. Yang berikutnya kita akan menentukan median atau nilai tengah pada data berkelompok. Di sini saya mohon perhatiannya terkait dengan rumus yang akan kita gunakan dalam menentukan median. Di sini sudah saya tampilkan rumusnya dan juga keterangannya. L besar itu adalah batas bawah atau tepi kelas di mana median berada. N kecil adalah jumlah total frekuensi. CF itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median berada. F kecil itu adalah frekuensi di mana kelas median berada. I itu adalah besarnya interval. Jangan sampai terbalik dalam menuliskan rumus. Ketika rumus yang akan digunakan itu terbalik atau salah menulis, maka ke belakangnya otomatis akan salah. Dengan menggunakan data yang sama, data yang sebelumnya kita gunakan untuk menghitung rata-rata data berkelompok. Di sini, jadi sebelum kalian memasukkan ke dalam rumus yang sebelumnya sudah saya jelaskan, buat dulu kolom ke samping di dalam tabel tersebut untuk menentukan berapa tepi kelas, berapa frekuensi kumulatif kurang dari. Sehingga kalian tidak perlu menjabarkan satu-satu, terus kemudian akan membuat kalian bingung sendiri ketika memasukkan ke dalam rumus. Di sini saya buat terlebih dahulu, saya hitung terlebih dahulu berapa tepi kelas masing-masing kelas, mulai dari kelas ke-1 sampai dengan kelas ke-5. Terus kemudian saya menghitung frekuensi kumulatif kurang dari.
Harapan saya sih kalian tidak lupa cara menghitung frekuensi kumulatif kurang dari, karena ini ada di materi minggu kemarin. Ketika kalian salah menghitung frekuensi kumulatif kurang dari, maka perhitungan median dan modus nanti akan salah. Di sini saya di sini kita tentukan dulu letak mediannya ada di sebelah mana. Karena jumlah datanya adalah 22, maka nilai tengahnya adalah 11 pada frekuensi 11. Berarti ada di kelas ketiga atau di frekuensi di F kecilnya itu adalah sama dengan 7. Kemudian saya menentukan kembali frekuensi kumulatif sebelum adanya sebelum kelas median tersebut berada. Berarti ada di frekuensi kumulatif 7. Untuk interval kelasnya itu adalah 7,4. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. L besar tadi itu adalah batas bawah di mana median berada, yaitu 91,95. N kecilnya adalah 22. Kemudian frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 7. Frekuensi di mana kelas median beradanya itu juga 7. Sedangkan I kecilnya adalah 7,4. Saya masukkan ke dalam rumus, kemudian saya hitung, maka mediannya itu adalah 96,17. Jadi begini ya caranya untuk menghitung median. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, seperti biasa silahkan diskusi di WhatsApp group atau di dalam komen di kelas Edmodo. Ukuran pemusatan data berkelompok yang terakhir adalah modus. Sudah saya tampilkan di sini untuk rumusnya. Tidak jauh berbeda sebenarnya dengan rumus yang sebelumnya, hanya saja pada kurungan yang ada di dalam rumus itu diganti dengan bagaimana cara menghitung modusnya. Untuk D1 kalian lihat keterangan, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jangan sampai terbalik dalam menghitung D1 dan D2. Ketika kalian salah menghitung D1 dan D2, maka modus itu akan salah perhitungan juga, gitu ya. Tolong diperhatikan antara D1 dan D2. Perhitungannya dan juga memasukkannya ke dalam rumus. Berikut ini adalah contoh soal dalam menentukan modus. Di sini yang terlebih dahulu saya harus lakukan atau kalian harus lakukan adalah menentukan menentukan frekuensi yang tertinggi untuk melihat di mana modus tersebut berada. Pada contoh soal ini, nilai yang paling sering muncul atau frekuensi tertinggi itu adalah 7. Dengan demikian, maka untuk menghitung D1 dan D2, kita tinggal mengurangkan 7 dikurangi 4, selisihnya berapa? Kemudian D2-nya adalah kebetulan sama angkanya. 7 dikurangi 4 juga. Kemudian batas bawah atau tepi kelas di mana modus berada adalah atau L besar adalah 91,95. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Maka nilai modus pada data berkelompok tersebut adalah sebesar 95,65. Apabila ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan di WhatsApp group. Sekian materi untuk minggu ini.
Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang merasa kebingungan dalam mengerjakan latihan soal nanti, kita bisa diskusi di WhatsApp group. Saya sangat berharap sekali apabila kalian mengalami kesulitan, kita diskusi di WhatsApp group, bukan PM satu persatu. Kenapa? Karena yang pengen pinter itu nggak cuma satu orang. Jadi supaya saya tidak mengulang-ulang jawaban untuk pertanyaan yang sama, maka silahkan ajukan pertanyaan di WhatsApp group atau di kolom komen di kelas Edmodo. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.